selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan Bulha berarti bertemu dengan mata pelajaran sejarah. Oke. Sebelum kita membahas materi hari ini, kita akan terlebih dahulu membahas tentang pertanyaan minggu lalu di Teams, bahwa kalian banyak sekali yang menanyakan tentang metode penelitian sejarah. Sebenarnya ini bukan materi utama kita, tapi daripada nanti kalian tersesat, lebih baik kita bahas dulu ya. Oke. Heuristik, kemudian kritik, interpretasi, dan juga historiografi itu bukan jenis metode penelitian sejarah, tapi satu kesatuan atau langkah-langkah melakukan penelitian sejarah. Oke, sebagai contoh kita mau meneliti tentang peristiwa 17 Agustus 1945 atau peristiwa proklamasi. Maka setelah kita menentukan topik, hal kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan tahap heuristik atau pengumpulan bukti atau sumber sejarah. Kenapa demikian? Karena sejarah bisa dikatakan sejarah apabila memiliki bukti dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, di tahap ini kita harus mencari segala sesuatu yang terkait dengan peristiwa 17 Agustus 1945. Jadi, misal kita butuh tentang siapa sih yang memimpin proklamasi, berarti kita harus mencari audio, video, atau gambar yang terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, dari foto, video, gambar yang sudah kita kumpulkan, itulah yang disebut dengan proses heuristik. Tahap yang kedua adalah tahap kritik. Jadi setelah kita mengumpulkan berbagai sumber sejarah tadi yang terkait dengan peristiwa proklamasi, kita harus pilah-pilah. Apakah audio itu bisa kita pakai? Apakah video itu bisa kita pakai? Atau apakah sebuah foto bisa kita pakai? Jadi dipilih-pilih mana yang mau dipakai yang terkait dengan peristiwa 17 Agustus. Karena tidak semua sumber sejarah itu bisa kita gunakan sebagai sumber penelitian kita. Contoh, kita mau meneliti tentang peristiwa 17 Agustus 1945. Dalam pengumpulan data, kita bertemu dengan sebuah audio yang terkait dengan masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Apakah bisa kita pakai? Tentunya tidak. Seperti itu. Tahap yang ketiga adalah tahap interpretasi. Jadi, sebuah foto, kalau video jelas memberikan informasi, sebuah audio jelas memberikan informasi. Tapi apakah sebuah foto bisa berbicara? Tidak. Jadi inilah tugas interpretasi. Kita menggali informasi yang kita dapat dari sebuah foto. Karena foto itu kan menyimpan memori, ya kan? Menyimpan kenangan. Jadi tugas kita membuat foto tadi supaya bisa berbicara. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap historiografi atau penulisan sebuah penelitian sejarah. Jadi setelah kita melewati semua tahap tadi, tahap yang terakhir adalah membukukan bagaimana karya kita bisa dibaca orang lain dan orang lain bisa mendapatkan pengetahuan tentang sebuah peristiwa di masa lampau. Caranya apa? Buku yang sudah kita bukukan inilah yang akan menjadi sumber pengetahuan. Seperti itu ya. Oke, kemarin kan juga bertanya tentang apa sih sebenarnya Bu yang dimaksud dengan sejarah? Karena tadi kita sudah membahas tentang pengertian sejarah menurut para ahli. Sebenarnya jawaban kalian semuanya pada dasarnya benar, tapi kita akan mencoba membuat kesimpulan kerucut di sini atau kesimpulan inti. Jadi sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari sebuah peristiwa di masa lampau yang kita pelajari, kemudian kita ambil hikmahnya sebagai pedoman untuk kehidupan kita di hari ini dan di hari yang akan mendatang. Seperti yang saya jelaskan dalam video kemarin, bahwa contoh ketika kita berjalan, kita tersandung oleh sebuah lubang. Nah, kalau kita tidak mengingat apa yang terjadi barusan, besok ketika kita berjalan lagi dan melewati jalan yang sama, tentu kita akan terjatuh di lubang yang sama. Kemudian besoknya lagi, kalau kita masih tidak mau belajar, hal yang sama akan terjadi. Kita akan kembali tersandung oleh lubang yang sama. Itulah pentingnya belajar sejarah. Kalian juga kemarin bertanya, Bu, kenapa sih orang melakukan penelitian sejarah? Karena rasa ingin tahu. Semua manusia pasti memiliki rasa ingin tahu yang besar. Karena rasa ingin tahu itulah akhirnya manusia mau berpikir, bagaimana cara kita bisa tahu? Caranya bagaimana? Ya tadi, melakukan sebuah riset atau penelitian. Seperti itu.
Terima kasih. Itulah pertanyaan-pertanyaan kemarin yang saya rangkum. Dan nanti kalau kalian punya pertanyaan lagi, silahkan melakukan hal yang sama. Silahkan beri nama, kelas, dan juga pertanyaan kalian di Teams. Oke, silahkan saksikan video pembelajaran kita. Setelah itu kita kembali ke Teams untuk melakukan diskusi. Terima kasih. Berikutnya adalah pengertian ruang dan waktu. Jadi, pengertian ruang adalah tempat terjadinya sebuah peristiwa sejarah di masa lampau dan menjadi saksi bisu bahwa sebuah peristiwa sejarah benar-benar terjadi di masa lampau. Dan waktu adalah penunjuk kapan, meliputi hari, bulan, dan tahun sebuah peristiwa sejarah terjadi di masa lampau. Sekarang kita punya gambar dari Perang Jawa atau yang kita kenal dengan nama Perang Diponegoro. Kita akan coba menganalisis ruang dan waktunya. Ruangnya di mana atau tempatnya di mana? Tentunya di Jawa, Jawa Tengah. Dulu adalah Kesultanan Mataram Islam. Kemudian waktu. Nah, tepatnya kapan? Dimulai dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Jadi, ruang dan waktunya, ruangnya ada di Kesultanan Mataram dan waktunya adalah 1825 sampai dengan 1830 seperti ini. Nah, ini ada peristiwa ekonomi tahun 1998. Jadi ini adalah contoh dari yang namanya cara berpikir sejarah secara sinkronik. Nah, seperti apa di slide berikutnya kalian bisa pelajari ya. Dan ini adalah contoh dari cara berpikir sejarah secara diakronik. Jadi ini menceritakan tentang Perang Diponegoro yang terjadi tahun 1825 sampai dengan 1830. Jadi, cara berpikir sinkronik adalah cara berpikir sejarah yang menjelaskan sebuah peristiwa secara jelas dan detail, namun terbatas dalam waktu. Atau waktu yang digunakan hanya dalam satu waktu, entah hari, bulan, atau tahun. Contoh, Siti bercerita kepada Mila tentang apa yang dialaminya kemarin. Misal saja, naudzubillah min zalik ya. Siti kemarin habis jatuh. Kemudian Mila dan Nita menjenguk si Siti. Kemudian Siti bercerita bagaimana kejadian dia jatuh pada hari itu. Jadi Siti hanya menceritakan hari itu, hari di mana ia terjatuh kepada Mila dan juga Nita. Gitu ya. Kemudian diakronik adalah cara berpikir sejarah yang menjelaskan sebuah peristiwa sejarah secara singkat, namun waktunya panjang, entah lebih dari 1 hari, lebih dari 1 bulan, atau lebih dari 1 tahun. Contoh, Nita misalkan dia itu rumahnya Jakarta. Dia bercerita, kok bisa dia rumahnya Jakarta tapi sekolah di Ngawen. Nah, Nita kan gak mungkin cerita bagaimana perjalanan dia dari Jakarta sampai ke Ngawen secara detail. Jadi Nita hanya menceritakan poin-poin penting kenapa dia bisa pindah dari Jakarta sampai ke Ngawen. Gitu ceritanya. Jadi itulah yang dimaksud dengan sinkronik dan diakronik dalam sebuah peristiwa sejarah.